atau WhatsApp 11 107 dan melalui aplikasi Zoom kami sudah hadir area Microfounding Manager BSI Pak Arki Arisandi Akbar. Assalamualaikum Pak Arki. Waalaikumsalam Mbak Ulfi, apa kabar? Kabar baik, Pak Arki juga baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, Pak Arki kita akan membahas terkait dengan, gadai emas yang ditawarkan dari, BSI seperti apa nih untuk masyarakat, yang ingin mendapatkan keuntungan ataupun kemudahan di gadai emas, silakan. Iya, jadi sahabat semua, Bapak Ibu sekalian, untuk gadai emas di BSI ini adalah solusi kebutuhan dana dan tempat menggadai emas yang menjadi kemudahan dan cepat dan aman gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mudah kenapa? Karena nasabah bisa menggadaikan emas melalui BSI Mobile atau bisa langsung dikunjungi kami ke kantor cabang BSI terdekat saja. Gitu Mbak Ufi. Baik, dan tentunya, Mm. sebagian, masyarakat kita, belum paham tentang, gadai emas. Lalu edukasinya dari BSI selama ini bagaimana? Kalau untuk gadai emas biasanya kita sosialisasikan tentunya dengan media promosi secara besar-besaran dan tentunya banyak banget dari gadai emas BSI itu sendiri yang mempunyai keuntungan dibanding instrumen gadai di masyarakat sampai dengan saat ini gitu Mbak Ulfi. Mhm, baik. Dan apa, Mm. keunikan dan keuntungan jika kita, ikut program ini di BSI? Kalau untuk keunikannya banyak sekali Mbak Ufi. Jadi kalau untuk gadai emas di BSI itu sendiri, yang pertama itu keuntungannya taksirannya. Taksiran emasnya itu tinggi sekali. Dan yang kedua itu biayanya sangat ringan. Jadi nyaman dan aman gitu ya tentunya. Dan prosesnya cepat. Emasnya juga tersimpan dengan aman dan layanannya insya Allah kami nyaman gitu ya. Baik, dan tentunya ini bisa memberikan, solusi kepada, masyarakat yang ingin, eee, transaksi gadai emas dan saat ini, program dari gadai emas apa saja ini, Pak Arki? Biasanya program untuk bulan ini ya, spesial untuk bulan ini, bulan September ini sampai dengan akhir September, kami memiliki program yang sangat menarik nih untuk gadai emas nih Mbak Ulfi. Jadi kepada nasabah gadai yang menggadai emasnya atau mereferalkan gadai emas ke masyarakat sekitar untuk menggadai emasnya di BSI terdekat, itu jika mereferalkan kita mendapat hadiah senilai sampai dengan 500.000 atau mendapatkan fee gitu ya. Tentunya syarat dan ketentuannya berlaku gitu, Ya, baik. Nah, Mbak animo dari Ulfi. masyarakat Mm. terkait dengan adanya, program ini bagaimana? Nah, cara menarik masyarakat biasanya kita melalui sosialisasi. Mmm, Jadi sosialisasi, jadi untuk masyarakat itu sendiri tentunya kita menawarkan program yang mudah, cepat, dan aman ya. Jadi untuk masyarakat tidak usah khawatir untuk menggadaikan emasnya di BSI. mhm, Jadi itu kita proses dengan cepat, itu perkiraan sekitar setengah jam sampai dengan 1 jam menunggu itu dananya bisa langsung kita cairkan ke rekening gitu. Nah, tentunya jika masyarakat juga kesulitan untuk mengakses kantor terdekat BSI, kita juga ada layanan pick up. Jadi BSI gadai emas melalui BSI Mobile itu tinggal diklik saja, Mbak Ulfi, nanti kita bisa ada layanan pick up untuk gadai emasnya itu sendiri gitu. baik. Jadi tidak perlu datang ya ke kantor cabang Iya, terdekat ya? betul sekali. Jadi tidak perlu datang, apalagi di masa pandemi ini ya. Iya, Jadi tinggal stay at home aja, nanti tinggal lewat BSI Mobile, reservasi untuk kunjungan di pick up emasnya, nanti kita lakukan penaksiran, jika setuju nanti kita masukkan dananya ke rekening gitu. mhm, baik. Nah, untuk taksiran Mm. emasnya bagaimana nih? Tentu kan, setiap harinya bahkan setiap detik, setiap menit selalu berbeda? Iya, taksiran emas tentunya setiap harinya berbeda. Biasanya setiap hari itu kita update sekitar jam 10 pagi.
Nah, taksiran emas tentunya mengikuti harga emas di pasaran, tetapi biasanya itu di bawah harga pasar ya, ya Mbak Ulfi ya. Mhm. Itu sudah ditetapkan oleh kantor pusat melalui kebijakannya gitu. Jadi kita tetapkan harga dasar emas setiap harinya untuk taksiran gadai emas itu sendiri gitu. Biasanya terupdate mulai jam 10 pagi gitu. Baik. Jam 10 pagi ini Mm. berlaku, selama 1 hari itu saja atau mungkin nanti di jam berikutnya akan berbeda? 1 hari, jadi jam 10 update sampai dengan sore, sampai dengan tutup cabangnya, itu masih sama harganya seperti itu. Kalau ingin tahu taksirannya, itu juga bisa di aplikasi BSI Mobile. Jadi misalnya Mbak Ulfi ingin menggadai senilai 10 gram, tinggal dimasukkan aja nilai berat emasnya 10 gram, dan taksiran emasnya misalnya 24 karat kalau untuk logam mulia ya. Nah itu langsung keluar tuh pembiayaannya berapa, biayanya berapa. Itu sudah tertera di BSI Mobile gitu. Iya. Untuk, acuan taksiran emasnya ini berdasarkan apa? Apakah dari Antam ataupun dari yang lainnya nih? Iya, kalau untuk taksiran emas tentunya kebijakan dari kantor pusat dengan mempertimbangkan harga pasaran dari Antam per hari itu gitu. Nah, tentunya misalnya harga harga dasar Antamnya misalnya 900.000. Nah, taksiran di BSI itu sekitar 80 sampai 85% di bawahnya gitu. Jadi sekitar 800 ribuan lah gitu taksiran untuk gadai emasnya gitu Mbak Ulfi. Baik. Jadi masyarakat bisa cek dulu di mobile-nya, misalkan di hari ini berapa, Iya, ataupun, iya betul. besok berapa begitu ya? Iya, betul. Di situ tertera taksirannya berapa gitu. Jadi jika menggadai emas hari ini berapa, jika besok berapa, bisa juga taksirannya tetap juga bisa gitu. Bisa Baik. naik, bisa turun setiap harinya. Tapi ketika nanti gadai emasnya sudah diproses, Mhm. itu tentunya pembiayaan tidak berubah gitu, sesuai kesepakatan di awal gitu, sesuai taksiran di awal gitu. Baik, jadi, cek dulu berapa taksirannya, kalaupun masih Iya, tinggi bisa menunggu besok sampai, eee eee, rendah ataupun, biarkan saja yang penting, sudah aman di BSI Gadai Emas. Nah tentunya biasanya apa sih iya. yang mereka gadai ikut gadai emas ini di BSI, Pak Arki? Biasanya tujuannya macam-macam sih biasanya Mbak Ulfi ya. Jadi kalau untuk gadai ini memang kebutuhannya bisa konsumtif atau kebutuhan untuk modal usaha. Misalnya punya usaha, butuh modal, kan sayang tuh kalau emasnya dijual, perhiasannya misalnya dijual. Misalnya kita gadaikan dulu di BSI, nanti dapat dananya untuk diputar untuk modal usaha. Ketika usahanya sudah berjalan, kita lakukan penebusan. Jadi emasnya tidak hilang, intinya tidak dijual, itu juga bisa. Yang kedua itu bisa untuk biaya pendidikan anak-anak gitu. Jadi ketika ingin masuk ajaran baru kan biasanya biaya pendidikan kita sudah mulai timbul tuh ya. Iya. Nah itu bisa untuk menggadai emasnya untuk membiayai pendidikan tersebut gitu. Ada juga untuk pengobatan juga bisa dananya untuk kebutuhan harian rumah tangga dan kebutuhan lainnya. Intinya untuk konsumtif juga bisa, gitu. Iya. Hingga saat ini sudah berapa transaksi bagi masyarakat yang sudah melakukan gadai emas di BSI? Kalau bertransaksi itu kita, tentunya saya jelaskan di awal dari area Bekasi ini kita memiliki 27 cabang, dari Jatiwaringin sampai dengan ujung di Cikampek, Mbak Ulfi ya. Jadi kalau per cabangnya itu untuk loan gadai emas di BSI sendiri itu sekitar di atas 500 loan, gitu. 500 nasabah di atas 500 nasabah per cabang gitu ya, gitu. Ya, baik. Nah, untuk, bentuk, emasnya yang kita gadaikan boleh berupa yang, logam ataupun yang bentuk perhiasan ya? Nah, ini tentunya kalau untuk emasnya kita bisa berupa perhiasan. Perhiasan di sini emas kuning Mmm. dan logam mulia antam gitu. Logam mulia selain antam juga bisa nanti kita lakukan penaksiran dahulu gitu. Mmm. Ba Kecuali kita belum bisanya emas putih ya, Mbak Ulfi. Kalau emas putih kita belum bisa gitu. mhm, baik, berarti harus emas yang kuning ya? Emas kuning dan logam mulia gitu, baik Ya, antam maupun non antam. tapi taksirannya bagi yang Antam dan non Antam apakah, bisa dilakukan? Nah,
Iya, kalau untuk logam mulia Antam itu tentunya taksiran 95% Hmm, dari pembiayaannya gitu. Jadi nanti ketika sudah ditetapkan taksiran, pinjaman yang didapat itu kalau logam mulia Antam 95%-nya dari taksiran tersebut. Kalau untuk perhiasan itu hanya 80%-nya dari taksiran. baik, Gitu Mbak Ulfin. Jadi baik, lebih tinggi taksirannya untuk logam mulia Antam. baik. Kami juga undang rekan Dakta, Pak Arki ya di Ya, 0815 1107 107. Mungkin rekan Dakta juga masih bingung nih, butuh biaya juga, ingin menggadaikan emasnya di tempat yang aman, tentunya dengan, harga yang terjangkau, silakan saja di Gadai Emas BSI, silakan. Rekan Dakta bergabung bersama kami di 0218816363 atau WhatsApp 0815111007. Pak Arki, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pandemi memang masih menyelimuti. Namun tidak lantas menghentikan ikhtiar yang akan memberi arti bagi Ibu Pertiwi, Bagi masyarakat Jawa Barat yang tetap menanti. DPRD Provinsi Jawa Barat, setiap sendi di tubuhnya terus bergerak menyerap aspirasi rakyat. mengartikulasikan kehendak rakyat. Setiap anggota, Fraksi, komisi, badan, dan tentunya pimpinan terus berakselerasi di tengah segala keterbatasan yang terjadi. lihatlah, program vaksinasi terus didorong. Sejumlah rancangan peraturan daerah terus dibahas. Cermati bagaimana pemekaran wilayah Jawa Barat dibahas bersama Gubernur Jawa Barat. Demikian pun penanganan masalah sampah terkait rencana TPPAS Legok Nangka tak luput ikut dikebut. Itu hanya sebagian dari beribu hal yang dikerjakan. Untukmu rakyat Jawa Barat, Untukmu, Provinsi Jawa Barat. persembahan Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Umi, habis gerakan akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini, Umi takut bikin acara akikah. Apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Tenang Umi, akikah tidak tak peduli aja. Harganya terjangkau, dan daging akikah yang sudah dimasak langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu ngumpulin banyak orang di rumah. Insya Allah sah. Sekalian, Abi juga mau akikah buat Abi sendiri. Wah, bener tuh, Bi. Ya, percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor dan domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi dan sertifikat akikah dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7.635.890 atas nama Dakta Peduli. Untuk informasi, hubungi call center 021 880 7426 atau 880 7427 atau melalui WhatsApp 0815 11 107 107. Akikah berbagi kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bersama Bank Syariah Indonesia, masih bersama Area Mikro Founding Manager Bapak Arki Arisandi Akbar terkait dengan Gadai Emas. Pak Arki, di BSI tentunya ada program September Ceria ya untuk akhir bulan iya, sampai bulan ini ya. iya betul Mbak Iya. Ulfi. Seperti apa untuk program tersebut untuk masyarakat dan nasabah? Jadi bagi masyarakat dan calon nasabah maupun nasabah yang mereferalkan gadai emas di BSI, jadi bisa ditawarkan ke beberapa kerabatnya atau teman-temannya yang membutuhkan dana cepat, aman dan nyaman, itu direferalkan saja gadai emasnya ke kami, ke cabang terdekat, nanti akan mendapat hadiah senilai 500.000 gitu. Sampai dengan 500.000 ya tentunya gitu. Sesuai dengan besaran yang direferalkan. Mhm. Gitu Mbak Ulfi.
Baik. Dan ini berlaku sampai di 30 September ya? Iya, sampai dengan akhir bulan ini aja, betul sekali Mbak Ulfi. Baik. Nah tadi ada istilah mereferalkan ya, ini seperti apa ini, Pak? Iya. Jadi nanti ketika mereferalkan gadai, nanti di BSI Mobile itu di-input saja referralnya atas nama siapa, nanti dicantumkan saja kopi KTP-nya, nanti per referral tersebut ketika sudah closing gadai emasnya sudah kita proses gitu, nanti nasabahnya memberitahukan atau menginformasikan ke kami bahwa mendapat gadai emas referral dari temannya gitu ya. Nanti kita hubungi dulu, kita konfirmasi. Nah, setelah dikonfirmasi apakah benar, ketika sudah sesuai dengan ketentuan, nanti dana untuk per referralnya kita kreditkan ke rekening BSI-nya. Gitu. Sangat mudah sekali, Mbak Ulfi. Baik. Nah, tentunya Mm, kalaupun ingin menggadaikan tapi nggak ada surat-surat, emasnya ataupun, mm. dari logam mulianya bagaimana, bisakah? Bisa. Jadi untuk gadai emas itu perhiasan ya rata-rata ya kalau ada kwitansi pembelian. Nanti kita melakukan penaksiran di lokasi. Jadi untuk perhiasan kita taksir berapa karatase dan beratnya. Nah, di situ nanti setelah itu kita mengetahui itu berapa nilai pinjaman maksimal yang didapat oleh nasabah gitu. Mhm. Untuk menentukan nilai pinjamanan ini berdasarkan apa? Nah, tadi kalau untuk perhiasan, tentunya taksirannya itu sudah ditetapkan ya, taksiran berdasarkan harga dasar emas itu sendiri. Kalau itu jenisnya perhiasan, nanti pinjamannya itu 80% dari taksiran. Kalau untuk logam mulia antam, itu 95% dari taksiran tersebut. Tentunya nanti dikalikan dengan berat emasnya itu sendiri. Mmm, baik. Gitu. Untuk berat emasnya minimalnya berapa ini? Kalau minimal berat emas kita mulai dari 1 gram bisa, karena pinjaman gadai emas itu sendiri itu mulai dari 500.000 sampai dengan 250 juta per nasabah, per nama ya, Mhm, gitu. baik. Jadi itu kalau untuk 500.000 sekitar 1 gram Mbak Ulfi Mmm, bisa digadaikan di kami gitu. baik. Jadi Tentunya dengan karatase itu minimal 16 karat Mbak Ulfi. mhm, Gitu. Jadi untuk perhiasan ini sekadar info di masyarakat itu rata-rata karatasenya eh, minimal sekali itu 16 biasanya kalau untuk perhiasan. Gitu. Biasanya kalau untuk gelang ataupun kalung itu ada kodenya, itu kodenya 700 itu berarti 16 karat gitu. oke, baik. Nah, untuk nilai taksirannya, bisa berdasarkan karat, Kak, tadi kan paling, minim Ya, kan 16 karat ya, apakah berbeda iya. dengan, taksiran yang 22 karat ataupun 22 ini? Iya, berbeda tentunya Mbak Ulfi. Jadi kalau untuk 16 karat tentunya eh, yang ditetapkan itu per 24 karat sebenarnya. Nah, nanti kita ada secara rumusnya, jika taksirannya 16 karat, tentunya di bawah dengan harga taksiran yang 24 karat. Tentunya seperti itu, Mbak Ulfi. Nah, di aplikasi BSI Mobile tuh sudah ada juga tuh simulasinya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai emas yang ada capnya, misalnya di gelang ada capnya 750 atau 700. Kalau 750 itu 18 karat. Nah, masukkan saja tuh ke BSI Mobile. Kadar emas 18 karat. Beratnya perkiraan saja, beratnya misalnya 5 gram, masukkan 5 gram. Oh, nilai gadanya langsung keluar berapa gitu. Mmm, baik. Jadi bisa simulasi, tapi haruskah, Ya, menjadi, nasabah BSI terlebih dahulu ini? kalau untuk aplikasi BSI Mobile tentunya harus menjadi nasabah dulu. Kalau misalnya sebelum menjadi nasabah, Bapak Ibu sekalian ingin melihat simulasi gadainya, kalau misalnya tidak atau berhalangan untuk keluar rumah gitu ya, bisa di websitenya juga. Di websitenya bankbsi.co.id itu di situ ada klik saja gadai emas, klik simulasi gadai emas. Gitu. Nanti sama seperti halnya di BSI Mobile tadi tampilannya. Gitu. Baik, jadi, lebih memudahkan menjadi nasabah karena bisa
dilihat kapan saja di aplikasi mobile BSI ya Pak Ari. Iya, tentunya di aplikasi mobile jauh lebih mudah dilihatnya gitu. Nanti bisa langsung reservasi juga, pilih cabang terdekat, gitu. Nanti langsung dapat kode reservasinya. Dan tentunya kalau pengajuan BSI Mobile melalui pengajuan Gadai Emas melalui BSI Mobile itu sendiri, kelebihannya itu kita mendapat nanti cashback, Mbak Ulfi. Jadi ada cashback senilai 20.000. Nah, itu ketika kita reservasi Gadai Emas melalui BSI Mobile. Nanti dikreditkan langsung ke rekening nasabahnya gitu. Baik. Nah, tentunya untuk proses angsurannya ini bagaimana, Pak Arki? Nah, untuk Gadai Emas itu sendiri kita jatuh tempo itu per 4 bulan, Mbak Ulfi. Jadi 4 bulan sejak tanggal akad ya, 4 bulan sejak tanggal akad itu jatuh temponya. Nah, untuk Gadai Emas itu sendiri nanti di awal itu hanya dikenakan administrasi saja. Administrasi itu besarannya berupa-rupa mulai dari 25.000 sampai dengan 125.000. Kalau yang 125.000 itu jika nilai pinjaman gadainya di atas 100 juta. Nah, nanti di akhir periode ketika jatuh tempo itu baru dikenakan biaya titip namanya, atau di kami namanya ijaroh. Nah, itu biaya titipnya 4 bulan. Biaya titip 4 bulan besarannya itu bermacam-macam tergantung nanti nilai pinjamannya itu berapa gitu ya. Jadi kita mulai dari 0,9% sampai dengan 1,8% per bulannya ya. Kalau diekuivalenkan per persentasenya seperti itu. Baik. Jadi semuanya bisa dipermudah dan tentunya ada musyawarah terlebih dahulu inginnya seperti apa dan bagaimana untuk Iya, mekanismenya begitu, Pak Arki ya. betul. Nanti bisa disesuaikan juga mekanismenya seperti apa, bisa melalui layanan pick up, bisa juga melalui referral tadi, bisa juga nanti nilai pinjamannya disesuaikan. Misalnya maksimal bisa dapat 10 juta, oh saya butuhnya hanya 8 juta saja. Bisa juga seperti itu. Nanti biayanya pun ikut turun, tidak ikut dengan yang nilai maksimal tadi gitu, Mbak Ulfi. Jadi Iya, kita lebih fleksibel gitu. tapi bagaimana kita ingin pinjam besar tapi emas Mm. kita punyanya tidak seharga yang kita pinjam itu uangnya. Oh, kalau seperti itu biasanya kita menilai sesuai nilai pinjaman sesuai dari nilai jaminan sih Mbak Ulfi ya. Jadi kalau untuk seperti itu paling nanti kita tawarkan ke nasabah apakah memiliki emas lagi di rumah gitu, kita layani dengan cara pick up gitu ya. Jadi nanti bisa ditambahkan nilai jaminannya maksudnya gitu. Oke, baik. Jadi Mm-mm. sesuai dengan emas yang kita punya tentunya dengan Iya, nilainya bisa di angka sekian dan terjadi kesepakatan begitu Pak Arki ya. iya, tentunya nanti kita sepakati dulu dapatnya berapa. Jika nasabah sepakat langsung kita proses. Jika ada kekurangan, nanti kita tawarkan opsi-opsi solusi selanjutnya. Apakah mau ditambah jaminannya, gitu, ataukah mau diproses hanya itu saja, gitu. Mbak Uti. Baik, jadi semuanya dimudahkan asalkan ada Iya, kesepakatan. Lalu ada iya, betul. musyawarah juga dari pihak nasabah atau maupun dari kita sendiri kepada pihak BSI. Kita jeda kembali Iya, Pak Arki ya, kami masih mengundang rekan iya. dapat untuk bergabung bersama kami di 021 881 6363 atau WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Hai guys, jangan lupa ya, ntar sore pantengin TV, ada siaran masak-masak loh. Wah, pasti ada chef favorit gue dong. Widih, seneng banget sih lo kalau udah urusan masak-masak. Tapi boleh nggak gue nontonnya di rumah lo aja? Soalnya TV gue banyak semutnya. Iya, hari gini TV masih banyak semut. Pakai TV satelit dong, channelnya banyak, mau pilih yang edukasi, hiburan, tayangan lokal, sampai internasional lengkap. Udah gitu, kalau belinya di Radio Dakta, gratis biaya pemasangan untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Wah, asik tuh. Coba ngasih taunya dari dulu.
Gue kan nggak perlu geser-geser antena mulu deh. Wih, langsung hubungi Radio Dakta 021 880 7426 880 7427 atau WA 0815 11 107 107. Syarat dan ketentuan berlaku. Spesial potongan harga Rp75.000 untuk pemasangan di bulan ini. Pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya untuk memiliki dana darurat. Sebagian dari kita yang sedang mengalami kondisi terdesak dan tidak memiliki dana harus melakukan banyak hal, seperti menjual barang berharga dan menggadaikan harta kita seperti emas. Selain pentingnya memiliki dana darurat, rekan juga bisa memulai investasi untuk merencanakan dan mendapatkan dana untuk masa depan. Simak Talkshow bersama Bank Syariah Indonesia pada Selasa 21 September 2021 pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat on air melalui Zoom Radio Dakta 107 FM. Menghadirkan narasumber Arki Arisandi Akbar, Area Mikro Founding Manager, BSI Gadai Emas dan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia. Segera kunjungi kantor cabang Bank Syariah Indonesia terdekat atau hubungi call center BSI 14040. Jangan lewatkan talkshow bersama Bank Syariah Indonesia pada Selasa 21 September 2021 pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. On air melalui Zoom Radio Dakta 107 FM bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali perbincangan kami bersama Bank Syariah Indonesia terkait dengan gadai emas. Ini untuk rekan Dakta yang masih bingung untuk cari tempat gadai emas, apalagi selama pandemi tidak memungkinkan untuk keluar rumah, bertemu dengan banyak orang. Dan tentunya jika rekan Dakta sudah menjadi nasabah dari Bank Syariah Indonesia bisa lihat ataupun simulasi terkait dengan gadai emas butuh berapa, punya emasnya berapa, beratnya berapa, bisa langsung simulasi di aplikasi BSI Mobile. Atau rekan Dakta bisa tanya langsung ke Pak Arki di 021 881 6363 atau WhatsApp 0815 11 107 107. Ini terkait dengan gadai emas, dan tentunya selain gadai emas juga ada cicil emas Pak Arki ya? Iya, betul Mbak Ulfi. Jadi kita punya produk berbasis emas itu ada dua. Satu gadai emas, satu lagi cicil emas. Ya, Gitu. seperti apa ini cicil emas Oke. ya? Nah, untuk cicil emas ini tentunya tujuannya pertama itu untuk investasi ya. Jadi investasi yang aman dari zaman kenabian itu kan memang emas ya. Jadi cicil emas ini sebagai solusi investasi aman untuk merencanakan dana di masa yang akan datang. Intinya seperti itu, Mhm. Mbak Ulfi. Baik. Jadi ada gadai emas, ada cicil emas. Ini cicil emas bagi mereka yang belum punya emas bisa membelinya dengan cara dicicil di BSI ya? Iya, betul. Jadi untuk cicil emas ini intinya pembelian emas dengan cara dicicil. Emasnya berupa logam mulia antam 24 karat. Nanti cicilannya itu bersifat tetap, tentunya cicilannya ringan. Ini kalau kita simulasikan, cicilan itu mulai dari 4 ribuan saja per hari, jika dihitung per hari ya Mbak Ulfi. Nah, jangka waktunya pun fleksibel, kita mulai dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Tentunya kelebihannya tadi kita angsurannya sesuai dengan kesepakatan di awal dan bersifat tetap, walaupun nanti ke depannya harga emas cenderung naik ya gitu ya. Iya. Nah, jadi angsurannya tetap, yang kita angsur tetap, emasnya pun sudah tersedia di awal ketika akad gitu ya. Dan tentunya yang menjadi catatan ini sudah sesuai dengan ajaran syariah itu sendiri. Karena semua produk yang dikeluarkan di BSI itu sudah melalui pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah itu sendiri. Gitu. Iya, baik. Nah, tentunya kalau dari taksirannya ini apakah melihat acuannya juga bahwa hari ini berapa, kita mau beli di hari ini atau bagaimana ini? Kalau untuk cicil emas itu kita melihat dari patokannya harga emas antam. Hmm.
Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin melihat update harga emas Antam, itu bisa lihat di websitenya logamulia.com, juga ada di sana. Nah, di sana bisa kita lihat update harga emas Antam, ataupun bisa lihat di websitenya Bank BSI juga. Itu update-nya di atas jam 10 pagi biasanya. Gitu. Jadi ketika harga emas Antam misalnya 10 gram, harga emasnya 8.600.000 gitu ya. Nah, yang kita pakai untuk cicil adalah harga tersebut. Tidak ditambahkan lagi. Nah, 8.600.000. Tentunya di awal itu ada uang mukanya. Syaratnya itu uang muka 20% dari harga disediakan di awal di rekening, nanti sisanya yang kita angsur. Uang mukanya senilai 20%, sisanya pembiayanya senilai 80%. Nah, yang senilai 80% itulah yang kita angsur dengan pilihan jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan angsuran yang tetap. Tentunya nanti kita perlihatkan dulu sesuai kesepakatan dengan nasabah gitu ya. Jadi kalau misalnya nasabah ingin jangka waktunya cepat 1 tahun, tapi kita lihat juga kesanggupannya, misalnya terlalu besar gitu ya angsurannya, bisa kita tawarkan di 2 tahun atau 3 tahun. Gitu Mbak Ulfi. Baik, jadi mau cicil emas ataupun gadai emas tidak masalah. Nah, misalkan Iya, kita mau transaksi di hari ini dengan harga A, eee, iya. langsung diproses tapi, dibayarnya besok ketika, harga emas sudah berubah, tetapi yang di pertama itu ya, yang diproses ya harganya ya, Pak Arki? Iya, tentunya gini Mbak Ulfi, kalau ketika kita sudah deal dengan harga per hari ini, itu terakhir batas order di Antam itu kita sekitar jam 2 atau jam 14. Jadi lewat dari jam itu ketika syaratnya belum dipenuhi oleh nasabah termasuk uang muka 20% tersebut, itu nanti eh, berlaku untuk proses gadainya dengan taksiran harga besoknya gitu. Jadi ada jangka waktunya. Ketika jam 10 harga emas Antam keluar, nah, disitulah syaratnya harus dipenuhi semua agar kami bisa proses. Nah, ketika sampai dengan jam 2 lewat, itu tidak terpenuhi syaratnya, itu kita tidak bisa lock harga emasnya, tidak bisa deal di hari itu harganya gitu. Karena ini kan berhubungan dengan Antam itu sendiri ya. Jadi kalau dari Antam kan kita tidak bisa booking harga ya. Ketika terjadi kesepakatan harus deal pada saat harga hari itu juga. Harus diproses dan masuk ke rekening Antam pada hari itu juga gitu. Jadi ketika lewat jam 2 nanti besoknya simulasinya sudah berbeda lagi tuh sesuai dengan simulasi harga esok harinya gitu, Mbak Ulfi. Baik, jadi harus, rajin update, harga emas ya? Iya, iya, harus setiap harinya kan berubah tuh Mhm. harga emas tuh. Kita harus sering cek gitu. Baik. Nah, harus cepet-cepetan, sebelum, jam 10 harga sekian, tapi, setelah pukul 14 sudah berubah lagi. Jadi, jangan sampai Iya, lewat juga untuk harga yang, dikatakan bisa terjangkau untuk kita ya? iya betul Mbak Ulfi. Karena ini kalau untuk yang 10 gram saja kalau per hari angsurannya hanya sisihkan saja 4 ribuan per hari gitu. Itu 4 ribu kan seperti kita uang jajan kita sisihkan Nabung senilai ya? 4 ribu per hari, iya. Nanti tiba-tiba kita memiliki emas senilai 10 gram gitu ya. Ya. Gitu. 5 tahun kemudian dapat senilai 10 gram itu nanti emasnya bisa kita untuk biaya pendidikan anak ketika anaknya sudah mulai masuk SD gitu kan. Tentunya harga emasnya kan sudah berbeda lagi tuh. Iya. Kalau udah 5 tahun kemudian harga emas di pasar kan pasti tentunya berbeda. Ketika kita beli nanti di surat cicil emasnya tuh ada tuh harga pembeliannya Mbak Ulfi. Iya. Misalnya beli di harga 8 juta senilai 10 gram. Nanti 5 tahun kemudian lunas. Nah, kita bisa 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 lihat tuh saat kita beli 8 juta, saat 5 tahun kemudian kita lakukan penjualan pasti nilainya kan sudah lebih tinggi dari 8 juta. Biasanya seperti itu. Baik. Ini kenapa sih dari BSI tertarik untuk, cicil emas dan gadai emas? Kalau dari kami
tentunya misinya itu 1 kilo for one family ya. Jadi teman-teman di kantor pusat yang menciptakan kebijakan ini sangat luar biasa sekali tentunya. Jadi ingin sekali Indonesia ini dengan sumber daya emasnya yang berlimpah gitu ya, ingin sekali masyarakatnya itu memiliki emas minimal di keluarganya masing-masing untuk menjadi salah satu instrumen investasi gitu. Selain properti, selain saham ataupun selain aspek lainnya gitu ya. Tentunya emas dinilai sebagai komoditas yang mempunyai nilai likuiditas yang amat sangat mudah gitu, Mbak Ulfi. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian megang emas itu tentunya nanti bisa sewaktu-waktu diuangkan gitu, bisa digadai ataupun dijual tanpa tanpa kita menunggu-nunggu gitu ya, jadi kemudahannya itu ya, nilai liquidnya itu mudah diuangkannya itu, jadi kita tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan hasilnya gitu ya kalau untuk emas itu sendiri. Nilai likuiditasnya itu amat sangat memudahkan kita untuk mengcover biaya-biaya kehidupan kita di masa kini dan yang masa akan datang gitu. Baik. Jadi masyarakat lebih cenderung ke emas ya nabung daripada uang ya? Karena kan Iya, tentunya untuk liquid gitu. Tentunya instrumen investasi yang liquid salah satunya adalah emas gitu. baik. Nah, kalau untuk cicilannya berapa ini untuk emas ya? Tergantung dari taksirannya dan beratnya kah? Kalau cicilannya iya, nanti tergantung berat emasnya. Pokoknya minimal untuk cicil emas itu kita minimal 10 gram. 10 gram logam mulia antam. 10 gram logam mulia antam untuk saat ini sekitar 8.600.000 ya untuk logam mulia antam. Itu cicilannya jangka waktunya 1 sampai 5 tahun. Jika 1 tahun itu sekitar kurang lebih 600 ribuan sampai dengan 5 tahun itu per bulannya ya. Per bulannya itu sekitar 2 sampai 300 ribuan gitu. Baik. Angsurannya tetap nanti sesuai kesepakatan di awal. Baik. Gitu. Jadi maupun gadai emas ataupun cicil emas semuanya dengan sesuai dengan kesepakatan bersama ya. Iya, betul. Baik. Nah, Masnya untuk cicil emas ini setelah kita deal, setelah kita sepakat dengan semuanya persyaratannya bisa langsung mendapatkan emasnya atau nanti ketika sudah lunas ini? Nah, ini luar biasa sekali nih pertanyaannya. Jadi untuk cicil emas ini, emas tersebut sudah tersedia di awal intinya. Tetapi nanti dalam masa cicilan tersebut emasnya disimpan di BSI. Jadi nasabah hanya diperlihatkan emasnya, bisa diperlihatkan fisiknya ataupun foto juga bisa. Nanti di emas logam mulia antam tersebut kan ada ID-nya, Mbak Ulfi. Nah, ID tersebut kita cantumkan di biljet ataupun surat bukti cicil emas tersebut. Jadi si nasabah ketika sudah lunas gitu atau melakukan pelunasan dipercepat, barulah fisik emasnya kita berikan ke nasabah tersebut gitu. Baik. Dan disimpan ini pasti aman tentunya ya. Iya, itu juga salah satu kelebihannya. Intinya untuk media penyimpanan juga ya. Tentunya kalau di bank kan kita diasuransikan gitu. Dan di sini tidak ada biaya asuransi lagi gitu. Tidak dikenakan biaya asuransi untuk penyimpanan emasnya. Beda halnya dengan produk seperti deposit box gitu ya. Itu kan dikenakan biaya asuransi dan biaya penitipan lagi. Baik. Kami masih mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 0218816363 atau WhatsApp 081511107107. Ini ada rekan Yadi melalui WhatsApp Pak Arki untuk cicil emasnya. Untuk jangka waktunya bisa berapa lama ini? Apakah sesuai dengan kemampuan kita atau bagaimana ini? Dan syaratnya seperti apa? Ya. Jangka waktu untuk cicil emas itu minimal 1 tahun, maksimal itu bisa dengan 5 tahun, Pak Yadi ya tadi.
Jadi untuk cicil emas ini juga bisa melakukan pelunasan dipercepat. Jadi misalnya Pak Yadi tidak ingin lama-lama nih, tapi di satu sisi ingin angsurannya tidak terlalu besar gitu ya, sesuai kemampuan. Pilih saja misalnya angsuran di 4 tahun ataupun 5 tahun gitu. Tentunya jangka waktu yang lebih panjang pastinya angsurannya kan lebih ringan gitu ya. Nah, secara rupiahnya pasti lebih ringan. Tapi nanti ketika misalnya ada rezeki gitu, ingin melakukan pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo. Nah, itu bisa juga. Kita minimal itu di 9 kali angsuran dulu. Gitu. Jadi nanti ketika sudah berjalan 9 kali angsuran atau angsuran ke-9 gitu ya, itu ingin melakukan pelunasan dipercepat, itu nanti hubungi saja tempat cicil emas BSI terdekatnya, nanti kita hitungkan diskonnya justru mendapat diskon nih. Jadi di situ ada diskon margin, jadi yang kita hitung hanya sisa pokoknya berapa sampai dengan jatuh tempo dan tidak dikenakan di margin sampai dengan jatuh tempo tersebut. Misalnya 5 tahun tidak dikenakan biaya sampai dengan 5 tahun dan tidak dikenakan penalti gitu. Karena kita tidak boleh melakukan menarik penalti untuk sesuai prinsip syariah gitu ya Mbak Ufi ya. Ya, baik. Nah, kalau mereka yang biasanya gadai emas ataupun cicil emas ini, mereka yang memiliki usaha atau pedagang ini, tentu kan apa Ya. namanya setiap bulannya misalkan disepakati sudah 900.000 misalkan ya, ternyata dia bisa membayarnya hanya 800, tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan kedua belah pihak. Bagaimana ini dari BSI-nya? Ya, biasanya kita fleksibel. Misalnya kalau seperti itu kesepakatannya misalnya 900.000 gitu ya. Ketika kemampuan nasabah hanya 800.000, setorkan saja ke rekening. Nanti tetap akan terdebet senilai 800.000. Nah, tentunya nanti sisanya sekitar 100.000 itu nanti kita kasih jangka waktu sampai dengan akhir bulan. Jika nanti sampai dengan akhir bulan tidak dilakukan penyetoran gitu ya, nanti angsurannya masuk ke bulan berikutnya Berarti gitu. bulan berikutnya Tentu 1 juta ya? ditambah 100, iya, ditambah lagi 100 gitu. Nah, gitu seperti itu Mbak Ulfi. Tentunya Ya. kemudahannya seperti itu. Baik, jadi kemudahan asalkan perlu tidak kita datang ke BSI, kita menjelaskan ihwalnya seperti ini, lalu dikasih solusi begitu bisa ya? Bisa sekali Mbak Ulfi. Baik. Nah, tentunya dalam bentuk logam ya nanti ya cicil emas ini Pak Arki? Iya, logam mulia bersertifikat Antam. Baik. Kita jeda kembali, Gitu. Pak Arki silakan rekan-rekan Ya. masih sempat bergabung bersama kami di 0218816363 atau WhatsApp 0815111007. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Umi, Abi segerakan akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini, Umi takut bikin acara akikah. Apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Tenang Umi, akikah tidak peduli aja. Harganya terjangkau dan daging akikah yang sudah dimasak langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu ngumpulin banyak orang di rumah. Insya Allah sah. Sekalian Abi juga mau akikah buat Abi sendiri. Wah, bener tuh, Bi. Ya, percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor dan domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi dan sertifikat akikah dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 70635890 atas nama Dakta Peduli. Untuk informasi, hubungi call center 021 880 7426 atau 880 7427 atau melalui WhatsApp 0815 11 107 107. Akikah berbagi kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Pandemi memang masih menyelimuti.
namun tidak lantas menghentikan ikhtiar yang akan memberi arti bagi Ibu Pertiwi. Bagi masyarakat Jawa Barat yang tetap menanti. DPRD Provinsi Jawa Barat, setiap sendi di tubuhnya terus bergerak menyerap aspirasi rakyat. Mengartikulasikan kehendak rakyat. Setiap anggota, Fraksi, komisi, badan, dan tentunya pimpinan terus berakselerasi di tengah segala keterbatasan yang terjadi. Lihatlah, program vaksinasi terus didorong. Sejumlah rancangan peraturan daerah terus dibahas. Cermati bagaimana pemekaran wilayah Jawa Barat dibahas bersama Gubernur Jawa Barat. Demikian pun penanganan masalah sampah terkait rencana TPPAS Legok Nangka tak luput ikut dikebut. Itu hanya sebagian dari beribu hal yang dikerjakan. Untukmu rakyat Jawa Barat. Untukmu Provinsi Jawa Barat. Persembahan Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kita di sesi terakhir bersama BSI terkait dengan Gadai Emas dan Emat. Kami masih mengundang rekan untuk bergabung bersama kami di 02188163363 atau WhatsApp 0815111007. Ini ada rekan Derlita. Dapatkah kita membenahi di BSI terkait dengan logam mulia ini? Silakan. Pak Arki. Mohon maaf, agak putus-putus. Bisa diulang, Mbak Ulfi? Maaf. Baik. Dapatkah kita membeli secara tunai logam mulia di BSI? Pembelian secara tunai kita ada produknya bukan cicil mas. Ada lagi satu lagi namanya e-mas. Jadi Bapak Ibu bisa menginstal di BSI Mobile gitu ya. Di dalam BSI Mobile tersebut ada yang namanya e-mas. Itu untuk nasabah ketika ingin melakukan pembelian dengan cara tunai, pembelian logam mulia Antam dengan cara tunai. Gitu. Itu nanti tinggal diklik saja, alurnya tinggal diikuti saja. Siapkan syaratnya hanya KTP, NPWP, seperti halnya kita membuat aplikasi email ya, tinggal disesuaikan saja gitu, ada password yang harus diinput. Nanti tinggal diklik saja jumlah emasnya berapa dan pilih cabang terdekat untuk mengambil fisik emasnya gitu. Tentunya nanti ada asumsi biayanya berapa dan dikenakan pajak pembelian gitu. Nah, beda halnya ketika Bapak Ibu membeli dengan cara dicicil. Tentunya harga emas yang tertera di Antam tersebut itu sudah tidak dikenakan biaya tambahan pajak jual belinya lagi gitu. Karena kami sudah kerjasama secara corporate untuk produk cicil emas ini dengan PT Antam itu sendiri gitu. Baik. Nah, lalu ada Ibu Yani, saya ingin bertanya selain logam mulia Antam, bisakah? Untuk gadai emas selain logam mulia Antam bisa, perhiasan bisa. Kalau untuk cicil emas ini kita hanya melayani logam mulia Antam. Logam mulia Antam, dinar Antam, perhiasan yang diterbitkan Antam juga bisa gitu. Cuma mayoritas karena untuk investasi ya, jadi kadar emas yang direkomendasikan itu yang 24 karat ya. Jadi kalau untuk cicil emas ini sendiri kita proses di logam mulia Antam untuk rekomendasinya gitu. Kadar emas termurninya intinya gitu. Baik. Dan ini juga tambahan dari rekan Derlita, apakah ada selisih harga dari Antam dengan BSI bila membeli tunai? Selisih harga tidak ada, hanya nanti ditambahkan pajak jual beli untuk pembelian tunai. Gitu. Nanti untuk pajak jual belinya besarannya tergantung dari nominal berat emasnya gitu. Misalnya 10 gram dengan 100 gram tentunya persentase pajaknya itu berbeda ya. Kalau secara harganya itu sama. Harga di BSI Mobile dengan harga di Antam itu sama gitu. Baik. Ini Bu Yani ataupun Ibu Derlita bisa datang langsung ke BSI cabang terdekat ya? Iya, betul.
Kita ada di area Bekasi mulai dari Jatiwaringin sampai dengan Cikampek gitu. Mhm. Baik, jadi, semuanya bisa disepakati mau yang Ya, seperti apa dan mekanismenya seperti apa. Dan tentunya, eee, untuk masyarakat, terkait dengan gadai emas dan cicil emas dari BSI, ke depannya akan seperti apa nih Pak Argi? Silakan. kedepannya kita tentunya ingin melayani masyarakat apabila ingin membutuhkan dana yang cepat dan mudah dengan pelayanan yang nyaman. Tentunya kita memperbaiki diri untuk melayani masyarakat maupun calon nasabah gitu ya, untuk menggadaikan emasnya di kami gitu. Tentunya kita dengan inovasi-inovasi yang selalu kami perbarui dengan kemudahan-kemudahan digital. Kita evaluasi kembali bagaimana BSI Mobile ini bisa memudahkan masyarakat untuk menggadai emasnya ataupun melakukan pembelian emas dengan cara cicil emas gitu. Jadi kedepannya kami akan melakukan pelayanan yang lebih baik lagi insya Allah ke masyarakat dengan kemudahan untuk memenuhi kebutuhannya gitu secara cepat dan aman insya Allah. Insya Allah. Gitu Mbak Ulfi. Baik, dan tentunya, tidak perlu datang langsung ke BSI, Ya, bisa, lihat di mobile, BSI-nya ya, ataupun bisa telepon iya. call center ke mana nih Pak Arki? Untuk call center bisa di 14.040. Itu call center BSI, nanti bisa ditanyakan saja terkait produk juga bisa ditanyakan. Apabila ingin menanyakan alamat cabang terdekatnya juga bisa, misalnya di daerah Bekasi ada cabang BSI di mana tinggalnya, misalnya tinggal di daerah Pekayon itu ada di Kemang Pratama seperti itu. Itu bisa di 14.040. Baik. Terakhir apa yang sampaikan kepada masyarakat silakan Pak Arki? Jadi Bapak Ibu pendengar Radio Dakta, untuk BSI area Bekasi kami mempunyai produk gadai emas dan cicil emas. Jadi yang untuk gadai emas, jika Bapak Ibu sekalian ingin menguangkan atau mendapatkan dana tunai yang aman, nyaman, dan mudah dengan pelayanan yang insya Allah nyaman sesuai dengan kesepakatan dan prinsip syariah, silakan datang saja ke BSI cabang terdekat kami. Kami ada 27 outlet di area Bekasi, mulai dari Jatiwaringin sampai dengan Cikampek itu sendiri. Itu bisa kami layani. Atau kalau misalnya tidak bisa datang pun, bisa melalui website kami di bankbsi.co.id atau melalui install BSI Mobile gitu ya, untuk mendapatkan simulasi itu sendiri. Nah, yang kedua itu untuk cicil emas apabila Bapak Ibu untuk kemudahan investasi yang tidak memerlukan pengetahuan ataupun kesulitan dalam memantau instrumen investasi gitu ya, tidak mempunyai keahlian berlebih untuk mengikuti investasi, itu bisa coba untuk cicil emas. Cicil emas ini sama halnya seperti menabung gitu ya. Setidaknya kita dipaksa untuk menabung, cuma bentuknya logam mulia yang bersifat liquid dan tidak terkena inflasi gitu ya. Jadi kalau di kami bahasanya itu sejak zaman kenabian 1 dinar itu 1 kambing gitu ya intinya ya. Jadi sampai dengan saat ini 1 dinar nilainya sama dengan 1 kambing gitu ya. Jadi emas ini intinya Bapak Ibu sekalian tidak akan membuat kita kaya, tapi emas ini membuat kita tetap kaya gitu. Karena nilainya tidak tergerus oleh inflasi itu sendiri. Gitu. Terima kasih Mbak Ulfi. Sekian. Baik. Terima kasih Pak Arki sudah bersama Dakta. Semoga masyarakat lebih tertarik lagi untuk dengan program dari BSI mau gadai emas ataupun cicil emas. Terima kasih Pak Arki, selamat menjalankan aktivitas kembali. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Ulfi. Sehat selalu, baik. Rekan Dakta, demikian Ya. perbincangan kami bersama Bank Syariah Indonesia. Tuntas sudah kebersamaan dalam informasi Dakta Pagi. Selfie Nalarasati pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio,
bijak, dan cerdas. Aduh, kalau di rumah terus gini, mana bisa dapat penghasilan? Mana mau bisnis, bingung mau bisnis apa? Gak ada tempat, modal Mbak pas-pasan. Ulfi pamit ya, terima kasih ya. Dong, ikutan aja Kokola Reseller Online. Apa sih Kokola Reseller Online? Kokola Reseller Online itu, kamu bisa ngejualin produk-produk dari biskuit Kokola halal